Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningrum dari kelas 3A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pemanfaatan antibodi poliklonal, pemanfaatan antibodi monoklonal, dan antibodi rekayasa untuk COVID-19. Saya membuat PPT ini untuk memenuhi tugas imunologi dari Ibu Wahyu. Berikut penjelasannya. Pertama, ada antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal merupakan protein yang dibuat di laboratorium yang bekerja dengan cara meniru kemampuan sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan infeksi virus. Antibodi monoklonal dibuat dengan cara penggabungan atau fusi dua jenis sel. Antibodi monoklonal dapat dihasilkan dengan teknik hibridoma. Lalu yang selanjutnya, pemanfaatan pada antibodi monoklonal dapat berupa terapi untuk salah satu pengobatan terbaru pasien terkonfirmasi COVID-19. Penggunaannya dikhususkan bagi pasien COVID-19 gejala ringan atau sedang. Obat yang digunakan dalam terapi antibodi monoklonal sudah ada di Indonesia yang dikenal dengan nama Regdenvimab. Merupakan antibodi monoklonal rekombinan untuk pengobatan COVID-19 yang didapatkan dari sel darah putih penyintas COVID-19. Melalui screening, Regdenvimab menunjukkan potensi paling tinggi dan menetralisir virus SARS-CoV. Lalu pemanfaatan lainnya dapat sebagai untuk mendeteksi kandungan hormon chorionic gonadotropin dalam urin wanita hamil. Berikutnya, mengikat racun dan aktifakannya, contohnya racun tetanus dan kelebihan obat goxin. Lalu mencegah penolakan jaringan terhadap hasil transplantasi jaringan lain. Antibodi monoklonal antara lain berguna untuk mendiagnosis jenis penyakit yang diderita pasien, meningkatkan ketahanan tubuh terhadap kanker dan penyakit lainnya, vaksin hepatitis sebagai hasil rekayasa genetika, dan pemanfaatan mikroba dalam industri pangan, kimia, dan pengolahan limbah atau polutan. Lalu ada mekanisme kerja antibodi monoklonal. Regdenvimab menghambat interaksi antara virus dengan reseptor seluler dalam tubuh supaya virus COVID-19 tidak terikat dengan sel tubuh kita. Dengan mencegah masuknya virus untuk menginfeksi sel, Regdenvimab dapat meminimalisir terjadinya perburukan kondisi dan mempercepat pemulihan gejala. Lalu berikutnya efek samping terapi monoklonal antibodi. Hingga saat ini pemberian obat Regdenvimab masih terus diuji dan dievaluasi. Namun efek samping yang paling sering dilaporkan adalah hipertrigliseridemia sekitar 2,8% atau kadar trigliserida yang terlalu tinggi dalam tubuh. Lalu berikutnya ada antibodi poliklonal. Adalah campuran heterogen hanya diproduksi oleh klon sel B yang berbeda dalam tubuh. Antibodi poliklonal diproduksi dan menyuntikkan imunogen ke hewan. Produksi antibodi poliklonal usaha untuk menghasilkan antibodi dari respon antigen secara keseluruhan dengan menggunakan hewan uji. Antibodi poliklonal dihasilkan oleh sel B identik yang merupakan klon dari sel induk tunggal. Lalu pemanfaatan antibodi poliklonal dapat berupa produksi antibodi poliklonal dari proses imunisasi terhadap hewan, umumnya dilakukan pada mamalia. Contohnya kambing, kuda, marmut, kelinci, hamster, tikus, domba, dan ayam. Lalu produksi antibodi poliklonal dalam serum kuda, serum ayam, petelur, kuning telur, dan pada serum marmut telah dilakukan dengan menyuntikkan antigen. Pemanfaatan lainnya juga dapat berupa produksi antibodi poliklonal antiprolaktin sebagai penghambat proses molting. Terakhir, produksi antibodi pada hewan sebagai bahan untuk profilaktik, diagnostik, dan terapeutik penyakit di masa depan. Selanjutnya ada antibodi rekayasa untuk COVID-19. Rekayasa genetika adalah usaha memanipulasi sifat makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup dengan sifat baru yang diinginkan. Jenis rekayasa genetika antara lain teknologi hibridoma dan rekombinasi DNA. Salah satu pemanfaatan teknologi hibridoma adalah pembuatan antibodi monoklonal. Antibodi adalah protein yang dihasilkan oleh sel limfosit B atau T yang bertugas melawan setiap benda asing atau antigen yang masuk ke dalam tubuh. Pada dasarnya, antibodi monoklonal merupakan protein yang diproduksi secara artifisial melalui rekayasa genetika dengan teknik tertentu. Ini dibuat untuk meniru kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk melawan antigen berbahaya seperti virus. Food and Drug Administration
dan European Medicines Agency tengah mengembangkan antibodi monoklonal sebagai terapi untuk mengobati COVID-19. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.